Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel, saya Prisa Sombodatu kembali hadir dalam program spesial dialog. Live streaming kami bisa Anda saksikan di www.idxchannel.com. Perekonomian kuartal 3 dinyatakan minus dan ini artinya Indonesia resmi masuk ke dalam jurang resesi. Jika di kuartal ketiga Indonesia memasuki fase resesi, bukan tidak mungkin akan berkepanjangan dan menyebabkan depresi ekonomi. Benarkah demikian pemirsa? Sebelumnya kita simak informasi berikut ini. Resesi adalah pertumbuhan ekonomi minus terjadi dalam 2 kuartal berturut-turut. Di atas resesi ada depresi ekonomi, yakni pertumbuhan ekonomi minus dalam 2 tahun atau lebih. Untuk menghindari resesi berkepanjangan, pemerintah menggelontorkan berbagai jenis bantuan kepada masyarakat, pelaku UMKM hingga aparat sipil negara. Tujuannya pada kuartal keempat 2020, Indonesia tidak mengalami kembali pertumbuhan ekonomi minus sehingga terhindar dari jurang resesi. Apa yang sudah dilakukan pemerintah sebenarnya sudah sangat optimal. Terbukti dengan keseriusannya mengatasi problem perekonomian baik secara langsung maupun tidak langsung. Banyak yang dipicu untuk kembali menggeliatkan efektivitas ekonominya. Utamanya, yang disasar adalah UMKM yang menjadi mayoritas penyokong perekonomian. Bagaimana dengan perbankan? Gara-gara resesi ekonomi, penyaluran kredit perbankan lesu. Pada tahun berjalan, kredit yang dikucurkan tercatat tergerus karena banyaknya pelunasan dibandingkan pertumbuhan pembiayaan. Penyaluran kredit per September 2020 nyaris stagnan, yakni naik 0,12% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Kredit bank bulan September juga terus melambat dibandingkan dengan bulan Agustus yang tumbuh sebesar 1,04%. Untuk jangka panjang, beberapa kalangan bahkan khawatir akan terjadinya depresi yang mengarah pada kelumpuhan ekonomi domestik dari krisis berkepanjangan akibat pandemi COVID-19. Untuk menghindari situasi buruk ini, perbankan selaku jadi perekonomian bangsa harus kuat. Apa saja antisipasi dampak resesi pada perbankan? Ya, antisipasi dampak resesi khususnya terhadap industri perbankan akan menjadi topik kita dalam spesial dialog kali ini. Dan kami akan berbincang bersama dengan Purbaya Yudi Sadewa. Beliau ini merupakan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS dan juga merupakan ekonom senior. Langsung saja kita sapa melalui line Zoom ya. Selamat siang Pak Purbaya, apa kabar? Selamat siang Mbak Prisa, apa kabar? Kabar yang luar biasa. Namun hari ini kan sudah dirilis pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga 2020 dari Indonesia sesuai proyeksi memang minus begitu ya. Dan tampaknya nggak terlalu jauh dari proyeksi dari pemerintah yaitu sekitar 3%, khususnya lebih tepatnya 3,49% Pak Purbaya. Nah, tanggapan Bapak sendiri seperti apa? Itu kan artinya kalau 2 kuartal berturut-turut negatif kita benar-benar resesi nih. Kedepannya apa yang bisa diantisipasi? Yang pertama kita lihat walaupun masih negatif 3,49%, ini kan lebih baik dibanding triwulan kedua yang 5,32%. Jadi kalau kita lihat negatifnya sudah berkurang. Kalau ekonom biasanya melihat tren pertumbuhannya seperti apa. Dari negatif parah ke kurang negatifnya, itu menunjukkan adanya perbaikan. Dan kalau kita lihat apakah kedepannya seperti apa, atau apakah ini menandakan resesi, Anda bilang tadi 2 triwulan berturut-turut, itu pasti pakai ukuran Amerika Serikat. Biasanya yang mereka hitung adalah 2 triwulan berturut-turut, quarter on quarter annualized. Jadi yang pertumbuhan triwulan di annualized dikali 4. Kalau angka pertumbuhan ekonomi kita walaupun year on year negatif, Anda lihat triwulan ketiganya masih positif 5,05, quarter on quarter, lebih tinggi dari sebelumnya minus 4,19. Jadi sekarang sudah positif 5. Biasanya si triwulan ketiga tumbuhnya sekitar 3,3%. Jadi sekarang udah di atas, jauh di atas rata-rata di triwulan ketiga. Artinya, kalau saya atur dengan faktor musimannya, ini pertumbuhannya masih positif. Kalau saya kali 4 masih positif. Jadi triwulan ketiga sebetulnya kalau hitungan dengan metode Amerika, kita sudah positif. Jadi justru kita sedang keluar dari resesi.
Oke, Jadi dengan metode yang baru saja Pak Purbaya sampaikan, ini kan negatifnya kita baru di kuartal kedua terakhir. Kalau nanti ke depannya dihitung dari mulai kuartal kemarin gitu ya, atau di tahun 2020 ini, apakah ada kecenderungan kemungkinan kita juga akan jadinya negatif? mungkin di full tahun 2026 masih dekat-dekat negatif atau seandainya positif pun amat sedikit positifnya. Tapi biasanya yang kita perhatikan adalah arah ekonomi kita kemana. Kalau negatif arahnya ke positif besar ya nggak apa-apa, artinya kita dalam arah perbaikan. Tapi kalau misalnya negatifnya kecil, tapi ke depannya negatif besar arahnya, itu yang kita waspadai. Kalau saya lihat trennya ini adalah negatif mungkin 10 year, tapi ke arah positif di tahun 2021. Dan saya lihat dari perkembangan terkini, memang keadaannya sudah membaik. Di triwulan kedua kan titik terburuk kita, di mana ekonomi mengalami kontraksi minus 5,32%. Pada waktu itu emang uang di sistem perbankan mengalami pengetatan yang amat signifikan. Nah sekarang Kementerian Keuangan, Bank Sentral sudah melakukan tindakan yang terkoordinasi untuk menambah uang di sistem sehingga kondisi likuiditas perbankan kita amat baik. Data terakhir bulan Oktober menunjukkan bahwa DPK di perbankan di segala lini, buku 1, buku 2, buku 3 maupun buku 4, termasuk BPR, keadaannya sudah lebih baik dibandingkan dengan akhir tahun lalu. Jadi COVID-19 ke likuiditas perbankan boleh dibilang sudah hilang. Artinya perbankan sudah punya cukup fund, punya cukup uang, dan siap untuk menyalurkan kredit lagi. Kalau momentum ini kita jaga terus, hampir pasti kita akan membaik terus ke depannya. Baik, dan itu yang akan kita kerjakan. Baik Pak Purbaya, berarti bisa dikatakan yang dilakukan pemerintah sudah cukup optimal begitu ya, dan Anda tadi menyatakan bahwa kesehatan perbankan masih relatif baik. Berbicara mengenai kredit perbankan, ini tampaknya di tahun 2020 memang ada pelemahan. Nanti akan kita bahas, kita jeda terlebih dahulu Pak. Pemirsa IDX Channel, spesial dialog akan segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial dialog live. Begitu ya, kita membahas antisipasi dampak dari resesi terhadap industri perbankan bersama dengan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa yang juga merupakan ekonom senior. Tadi di segmen sebelumnya beliau sudah menyampaikan bahwa berbicara mengenai perbankan masih relatif baik. Mulai dari DPK, kemudian berbicara likuiditasnya juga masih cukup sehat gitu ya. Tapi kita akan lihat bagaimana dengan data kredit bermasalah NPL perbankan di 2020. Data yang kami himpun di mana Agustus sekitar 3,22%, kemudian September sedikit mengalami penurunan menjadi 3,15%. Selain indikator kredit bermasalah atau NPL, kami juga akan menghadirkan data jumlah restrukturisasi kredit perbankan 2020, sumbernya dari OJK gitu ya, di mana kita lihat di UMKM itu mencapai 361,98 triliun rupiah, sementara jumlah debiturnya 5,88 juta. Kemudian non UMKM-nya mencapai 552,69 triliun rupiah, sementara debiturnya ada 1,65 juta. Kita akan kembali membahasnya bersama dengan Pak Purbaya. Pak Purbaya, kalau dilihat dari segi NPL, sebenarnya seperti apa? Dan juga dari pertumbuhan kredit begitu ya di tahun 2020 ini yang memang cenderung melambat dibandingkan mantuman aja dari Agustus ke September aja ada penurunan yang cukup signifikan. Di Agustus 1,4-an, kemudian di September hanya sekitar 0,16%. Kalau kita lihat NPL atau kredit bermasalah di perbankan, ini biasanya memang inline dengan kondisi ekonomi kita. Seperti kita ketahui, Maret sampai mungkin Juni, ekonomi kita mengalami perlambatan yang signifikan kan. Terlihat dari triwulan kedua yang tumbuhannya negatif 5,32%. Otomatis dalam keadaan seperti itu, perbankan pun atau orang yang yang minjam ke bank pun menghadapi masalah. Tapi kita lihat makanya dilakukan restru supaya
perbankannya tidak mengalami pemburukan di buku ketika kita sedang berusaha memperbaiki ekonominya. Dan sekarang kita lihat bahwa pemerintah BI sudah berhasil membalik arah ekonomi di mata saya ya. Jadi harusnya ke depan NPL ini tidak akan lama lagi menjadi NPL ketika ekonomi mulai bergerak. Jadi kuncinya adalah perbaikan ekonomi secara terus-menerus ke depan. Makanya Bank Sentral, Kementerian Keuangan, dan kami LPS juga akan melakukan koordinasi untuk memaksimalkan segala instrumen yang ada untuk mendorong perekonomian ke depan. Kalau itu yang terjadi, maka tren arah ekonomi yang sekarang akan berlangsung terus, membaik ke depan, dan kita akan pelan-pelan menuju pertumbuhan positif, dan NPL ini pun akan berkurang secara signifikan secara bertahap. Oke, apakah saat ini sudah cukup on the track apa yang diupayakan dari pemerintah dan sejumlah lembaga mungkin ya termasuk LPS dalam bagaimana membuat pertumbuhan ekonomi jauh lebih baik dibandingkan dengan kondisi yang telah berlalu? Kalau kita lihat dari likuiditas perbankan, pertumbuhan DPK, sudah ada perbaikan yang amat signifikan. Utamanya tadinya kan DPK itu berkonsentrasi di bank-bank besar dan bank-bank yang terkenal. Sekarang sudah menyebar lagi dan merata lagi. Artinya perbankan sudah siap untuk menyalurkan kredit lagi. Selain itu, kan kebijakan pemerintah baru jalan lebih efektif di triwulan kedua menjelang ketiga kan ya. Jadi saya pikir ke depan kalau dijalankan terus-menerus, ini akan dampaknya akan semakin dirasakan oleh sistem perekonomian kita, termasuk perbankan. Dan tadi kan kalau usahanya mulai jalan, nanti perbankannya juga akan membaik bukunya. Kalau kita lihat dari aktivitas konsumen di Indonesia, kalau saya lihat di triwulan kedua itu sempat turun sampai 50% dari keadaan awal. Sekarang sudah membaik mungkin sekitar hanya 80-90% dari keadaan awal tahun. Artinya kita bergerak ke arah perbaikan. Itu juga dampak dari kebijakan fiskal dan moneter yang baik. Saya pikir ya sekarang belum ideal keadaannya, tapi arah perbankan dan ekonomi sudah clear ke depan akan seperti apa. Asal kita jaga terus momentumnya ke depan. Oke, itu dari dalam negeri. Bagaimana dengan kondisi dari luar negeri begitu ya, stabilitas keuangan dan waspada akibat COVID-19 di beberapa negara bahkan justru melakukan kembali lockdown begitu ya. Dan juga kita lihat dampak perang dagang Amerika Serikat dan juga China ini kan belum mereda. Banyak yang justru mengkhawatirkan ke depannya akan terjadi resesi yang berkepanjangan, bahkan ada yang mengatakan depresi. Nah, depresi ekonomi gitu. Menurut Anda gimana? Mungkin dari dalam negeri kita cukup tough, tapi kalau melihat pengaruh dari luar, apakah cukup dominan juga, Pak Purbaya? Kalau kita lihat struktur ekonomi kita, hampir 80% ekonomi kita disumbang oleh ekonomi domestik kita, domestic demand kita bilang ya. Artinya, kalau kita bisa menjaga ekonomi domestik kita dengan baik, harusnya kita masih bisa tumbuh dengan baik. Kita perhatikan di tahun 2008 ketika ada global economic meltdown pada waktu itu, tapi karena kebijakan kita tepat sasaran dan tepat waktu, kita masih tumbuh 4,6%. Padahal pada waktu itu hampir semua negara mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Jadi kita punya pasar yang besar untuk menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Dengan kata lain, nasib kita di tangan kita sendiri, bukan di tangan asing. Baik. Oke, nasib kita di tangan sendiri bukan di tangan asing. Mudah-mudahan demikian. Berbicara mengenai pandemi COVID-19 ini kan kita nggak tahu usainya kapan. Kita terus berupaya untuk agar pandemi cepat berlalu begitu ya. Tapi seandainya pandemi ini masih berlangsung karena angkanya juga masih menunjukkan kenaikan begitu, apa langkah antisipasi yang seharusnya dilakukan? Karena sudah banyak yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi, mulai dari penerbitan Perpu, Pak Purbaya ya, kemudian ada program pemulihan ekonomi nasional begitu, kemudian kita tahu juga ada penyesuaian APBN tahun 2020 dan juga ada burden sharing bersama Bank Indonesia. Mungkin ada langkah lagi yang masih kurang atau gimana menurut Pak Purbaya? Saya pikir sudah cukup, hanya saja kan selama ini belum terlalu efektif karena baru dimulai juga kan, dan kita juga baru belajar. Tapi saya lihat indikatornya menggembirakan dalam pengertian kita semakin mulus menyalurkan bantuan-bantuan itu dan menjalankan program-program untuk perekonomiannya. Dan yang penting adalah kita sudah belajar bahwa kalau lockdown berlebihan seperti di triwulan kedua lalu, ekonominya terpukul dengan amat signifikan. Jadi ke depan kalau ada pembatasan pun harus dilakukan secara taktis dalam pengertian
kita tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak boleh membunuh perekonomian. Jadi hitungannya harus clear. Baik, tentu kita setuju ya Pak ya, bahwa perbankan adalah nadi dari perekonomian bangsa. Nanti akan kita bahas potensi dari gagal bayar. Mungkin bukan perbankan BUMN, tapi perbankan-perbankan second liner ataupun juga third liner. Kita jeda terlebih dahulu Pak Purbaya. Pemirsa, kami segera kembali usai jeda pariwara berikut. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan spesial dialog. Kita berbincang antisipasi dari dampak resesi terhadap industri perbankan yang merupakan salah satu nadi perekonomian bangsa. Dan saya berbincang bersama dengan ekonom senior sekaligus Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Ini semakin menarik, sayangnya kita sudah di segmen terakhir. Pak Purbaya, saya ingin menanyakan, Anda tadi katakan bahwa kondisi perbankan kita sebenarnya masih aman dan Anda sangat optimis memandang perekonomian Indonesia ke depan kalau terus on the track kita berupaya untuk perekonomian bisa positif gitu ya. Tapi kalau dari segi potensi gagal bayar begitu, bagaimana tanggapan Anda? Apakah ada potensi perbankan yang mungkin saja bisa gagal bayar ke depan? Mungkin memang bukan perbankan blue chips atau perbankan BUMN, Pak. Oh, kalau Anda tanya saya waktu bulan Mei, mungkin jawabannya akan beda dengan sekarang. Saya akan khawatir sekali pada waktu itu. Tapi sekarang kondisi sudah membaik, uang sudah masuk dari pemerintah maupun dari BI ke sistem perekonomian. Akibatnya kondisi likuiditas perbankan pun membaik, dan mereka juga siap melakukan penambahan kredit ke sistem perekonomian kita. Jadi peluang terjadinya di bank-bank umum untuk gagal bayar hampir nol sekarang, melihat kondisi likuiditasnya ya. Terus kalau kita lihat bank-bank kecil, memang mereka sempat juga tertekan di bulan-bulan lalu, tapi sama, sekarang keadaannya sudah membaik juga across the board. Artinya kalau ada yang gagal pun, yang sudah masuk kita beberapa bulan-bulan yang lalu, itu tidak merubah dari keadaan tahunannya. Memang setiap tahun ada sekian jatuh, bank-bank kecil itu jatuh. Tapi tidak ada kenaikan yang signifikan dalam pengertian perubahan dari tren yang umum. Jadi karena respon kebijakan yang cepat, saya sih melihatnya dampak COVID-19 ke sistem perbankan sudah mulai kelihatan teredam secara signifikan. Teredam secara signifikan. Tapi kalau ingin tahu Pak Purbaya, dari total aset LPS berapa banyak untuk mungkin menanggung bank yang nantinya dinyatakan gagal bayar, dan dari statistik kegagalan ada berapa banyak sih Pak di tahun 2020? Jadi kalau kita lihat statistik kegagalan, kita punya uang 138 triliun ya. Terus dari data itu dari 1.786 bank umum dan BPR, jumlah rekening yang dijamin adalah 99,91%. Oke. Jadi sebagian besar kita dananya aman, kecuali yang uangnya triliunan kali kayak Mbak Prisi. Kalau saya sih enggak, ya saya aman. Jadi basically cukup tercoverage. Sekarang sih coveragenya 99,91% dari rekening. Oke. Dulu masih 99,87, tapi basically angkanya amat tinggi. Kalau kita lihat bank umum kan ada 110, BPR dan BPRS ada 1.676, jumlahnya banyak sekali. Dan bank umum sekarang masih relatif aman, akan membaik terus ke depan. BPR dan BPRS yang sudah jatuh di bulan-bulan lalu sampai sekarang ada 6 buah. Sepertinya banyak, tapi kalau Anda lihat dari total asetnya hanya 59,57 miliar atau setara dengan 0,04% dari total aset BPR atau BPRS. Jadi itu keadaannya sekarang. Emang itu biasa dari tahun ke tahun, tapi belum saatnya menimbulkan concern di kita, atau belum menandakan ada tren kegagalan yang masih bahkan cenderung membaik ke depannya. Baik, karena sangat kecil ya, 0,04% saja. Baik Pak. Betul, dari BPRS. Baik, BPRS ini 62, apakah sejak kapan Pak diakumulasi jumlah 62 ini? Apakah hanya dalam setahun? 6 ya? 6 tahun ini. 6 tahun 2020. Iya. Sepanjang tahun tuh selama berapa puluh tahun terakhir ya, setiap tahun ya segitu, 56, 56, 56. Itu memang nature dari BPR.
Oke. Jadi tidak ada concern yang harus dikhawatirkan pada saat sekarang ya. Tidak usah khawatir, kita on the track ke arah yang positif baik itu industri Betul. perbankan dan juga dari perekonomian Indonesia ya Pak ya. Amin. Iya. Terima kasih banyak Pak Purbaya atas sharing informasinya. Selamat bertugas kembali, sukses selalu dan sehat selalu untuk Anda Pak. Terima kasih Mbak Prisa. Selamat siang. Selamat siang. Pemirsa, demikian spesial dialog kami berbincang mengenai antisipasi dampak resesi pada perbankan dan semoga bisa menjadi referensi untuk bisnis maupun investasi Anda. Saya Prisa Somudatu pamit undur diri. Sampai jumpa di program kami selanjutnya.